Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube sekalian yang selalu dalam limpah rahmat Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2020, kita masih terus diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan iman, kekuatan dohir dan batin kita, sehingga kita tetap bisa beraktivitas walaupun stay at home, beraktivitas dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Insya Allah semoga dengan kita ikhlas semuanya karena Allah, semuanya akan bernilai pahala dan kelak akan mendapatkan balasan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang tahan banting, pribadi yang tabah kuat. Semoga kita adalah nanti orang yang akan bersamanya, bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube sekalian, malam hari ini adalah istimewa sekali. Kita berada di kita kenal dengan weekend ya. Biasanya anak-anak muda kumpul-kumpul di luar sana. Tapi sekarang anak-anak muda kita berada di rumah masing-masing untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mengaji, untuk beribadah. Ini adalah hal yang luar biasa. Dulu kita kenal ada anak muda yang tangguh, pengembala domba, usia masih ada yang mengatakan 18 tahun, muda sekali, tapi jiwanya, imannya luar biasa. Ketika Talut sang raja memanggil siapa ya pemuda-pemuda yang ingin berjuang bersamaku melawan Jalut, ternyata pemuda tangguh ini ikut mendaftar. Bukan senjata pedang yang dibawa, tapi hanya sebuah ketapel saja. Luar biasa. Dan dengan keberaniannya itu, ketangguhannya itu, mengantarkan menjadi kuda hitam yang luar biasa saat pasukan sudah berada saling berhadapan saat itu, dan benar-benar saat itu tidak sebanding. Talut hanya bersama 8.000 pasukannya, sedangkan Jalut, pasukan yang jahat ini berdiri dengan 120.000 pasukannya yang luar biasa, gagah perkasa, manusia raksasa yang terkenal dengan Goliat, senjata lengkap, melawan dengan Talut yang hanya 8.000 pasukannya. Ini adalah pertarungan, peperangan yang sama sekali tidak seimbang. Tapi Allah selalu memberikan pertolongannya kepada orang yang dikehendaki. Diabadikanlah akhirnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-251. Dan mari kita baca bersama-sama, mari kita lihat bagaimana Allah membantu, menolong kepada orang-orang yang dikehendakinya, asalkan orang itu adalah orang yang beriman dan orang yang sabar di jalan Allah. Ya, sahabat YouTube sekalian, ini adalah ayat yang saya maksud, surah Al-Baqarah ayat yang ke-251 ya. Ini adalah ayat yang bercerita. Dengan ayat ini Allah menceritakan kepada kita bagaimana pertolongan-pertolongan Allah itu akan terus didatangkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar. Kita baca terlebih dahulu bagaimana cerita lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawud dan Jalut. Wa qatala Dawud dan Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Maka hazamu, mereka mengalahkan mereka.
Mereka mengalahkan mereka, maksudnya adalah mereka di sini adalah Talut mengalahkan hum mereka di sini adalah Jalut. Dengan ini izin Allah ya Allah. Talut ini yang baik, ya. Jalut ini yang jahat. Dengan izin Allah, Talut berhasil mengalahkan mereka. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah Wadan Qatala membunuh Dawud Jalut Jalut. Dawud berhasil membunuh Jalut, pemuda yang saya ceritakan di awal tadi. Seorang pengembala domba yang masih muda sekali, masih remaja. Ternyata dengan keimanannya yang tangguh, berani mengikuti, mendaftar untuk ikut perang bersama Talut melawan Jalut. Ternyata menjadi kuda hitam, berhasil membunuh Jalut. Wadan atahu memberinya Allah memberikan kepada Daud mulka, kekuasaan, yaitu kerajaannya Bani Israel nanti. Wadan hikmata, yaitu ilmu hikmah, ya, hikmah atau mukjizat. Wadan allamahu mengajarkannya, Allah mengajarkan kepada Daud mimma dari apa yang yasya dia kehendaki. Ini adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah kepada Daud alaihissalam, yang kemudian menjadi raja sekaligus nabi bagi Bani Israel. Dan lau jikalau tidak dafu penolakan Allah an-nasa pada manusia, seandainya Allah tidak ikut melakukan penolakan kepada manusia dengan cara ba'da sebagian mereka dengan ba'din sebagian, yaitu dengan cara menghalangi kemaksiatan dengan sebagian yang lain yang ahli ketaatan, dengan menghalangi orang-orang yang berbuat kemungkaran kepada dihalangi dengan mereka hamba-hamba yang senantiasa di dalam kemakrufan. Kalau tidak dihalangi seperti itu, sungguh fasadat, rusak ardu bumi. Wadan lakin tetapi Allah Dzu yang mempunyai fadlin karunia ala atas alamin semesta alam. Ya, sahabat YouTube sekalian, ayat yang luar biasa bercerita kepada kita bagaimana Allah kemudian memberikan reward, memberikan anugerah kepada seorang pemuda yang luar biasa tadi. Masih muda, tidak punya basic pertempuran peperangan, bukan seorang prajurit, pengembala domba, tapi sanggup untuk mengikuti peperangan yang luar biasa, yang tidak sebanding. 8 melawan 120.000 pasukan, 8.000 melawan 120.000 pasukan. Sesuatu yang luar biasa, berbeda. Tapi dengan izin Allah, ternyata pemuda tadi, yaitu Daud, berhasil membunuh sang raja yang laknat, yaitu Jalut, laknatullah. Nah, sebelum itu terjadi, terdapat kisah yang luar biasa heroik, bahwa saat tatkala Talut waktu itu dipanggil oleh Jalut untuk mencarikan pasukan yang terbaiknya agar bisa menjadi lawan tandingnya sebelum peperangan sesungguhnya terjadi. Saat itu Talut menyanggupi, baik Jalut, saya akan carikan pasukan terbaikku. Kemudian Talut masuk ke dalam barisannya, mencari pasukan terbaiknya. Tidak ada satupun pasukan yang berani melawan Jalut. Dan disitulah Talut yang ahli strategi ini tadi kemudian membuat satu sayembara. Siapa yang berani melawan Jalut? Kata Talut. Talut adalah yang baik, Jalut adalah yang jahat. Maka nanti setelah dia berhasil membunuh Jalut, maka akan aku nikahkan dengan putriku. Tidak ada satupun dari 8.000 pasukan tersisa dari Jalut, kecuali Talut yang berani untuk melawan Jalut. Hanya ada satu remaja tangguh yang mengangkat tangannya. Dan setelah ditunggu sehari 2 hari, tidak ada yang berani mengangkat tangan yang lain. Akhirnya pemuda tanggung ini tadi pun disuruh maju oleh Talut melawan Jalut. Dan ternyata dengan izin Allah, hanya berbekal ketapel dengan diisi oleh kerikil, kemudian dengan menyebut nama Allah, dilemparkan kerikil tadi itu ke langit. Ternyata Allah memerintahkan malaikat untuk mendorong batu kerikil tadi itu dan tembus lurus kepada jidat Jalut. Mati Jalut saat itu. Setelah itu kemudian lari tunggang langgang pasukannya Jalut karena melihat sang raja mati terkapar di depan seorang anak muda tanpa senjata. Benar-benar kisah yang heroik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semua pasukannya Jalut tidak ada yang berani melawan, karena mereka berpikir ini anak yang remaja tanpa bawa senjata saja berhasil mengalahkan sang raja. Bagaimana dengan yang pasukan belakangnya yang benar-benar pasukan sejati dengan berpedang? Akhirnya disitulah kemenangan diberikan oleh Allah kepada pasukan Talut waktu itu.
Setelah menang perang selesai, ternyata janji sang raja tidak kunjung ditunaikan. Akhirnya disitulah dikisahkan Talut kemudian mengembara ke gunung untuk bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kita semuanya. Di saat sang raja maupun juga orang-orang di sekitarnya lupa dengan janji itu, maka Nabi Daud lebih suka untuk memuji kepada Allah, tidak menagih janji sayembara tadi itu. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Setelah itu, kemudian Allah memberikan hikmah, yaitu memberikan mukjizat, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengeluarkan dari dalam tanah biji besi, aluminium, kemudian dari itulah kemudian dibentuk dengan tangannya menjadi barang-barang yang kita kenal sekarang sebagai baju besi, baju perang. Ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada seorang Daud alaihissalam yang kemudian nanti akhirnya menikah dengan anak raja tersebut dan menggantikan raja tadi menjadi raja Bani Israel sekaligus nabi bagi Bani Israel yang nanti akan memiliki keturunan yang luar biasa yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Para YouTube, sahabat YouTube sekalian, kisah yang inspiratif. Ternyata ketika kita menunggu janji-janji dari para raja, dari para penguasa yang gak kunjung datang kepada kita, maka sesungguhnya mendekat kepada Allah adalah pilihan yang luar biasa. Tak korup kepada Allah, stay at home, semakin banyak beribadah di rumah kita, memohon kepada Allah. Insya Allah janji Allah hak, janji Allah tidak akan pernah diingkari. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.